Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bitaqwa wal istiqamah wa a'adana min mujibatin nadamah. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin Nabiyil huda wa rahmah wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadaili wal karamah. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahu maulanal azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah, para guru, para kiai, para habaib, yang mohon maaf kalau ada salah-salah kata, namanya saya sebutin karena emang kagak ada catatannya. Ya, ntar salah nyebut, ya jangan pakai marah, jangan pakai ngambek. Yang terhormat guru kita Al-Habib Al-Mahbub Al-Habib Saleh bin Zaid As-Syekhar, kita doakan beliau selalu sehat panjang umur. Guru kita Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Abdul Rojak SAG, kita doakan juga beliau selalu sehat panjang umur. Guru kita Mukarram Kiai Haji Abdul Rauf SAG, kita doakan juga beliau selalu sehat panjang umur. Dan juga guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Marullah Al-Ustaz Abdul Aziz Al-Ustaz Hasan Basri, akhina fillah Kiai Haji Marhadi Hasan, Ustaz Macan, Ustaz Baihaqi, dan para asatidzah lainnya, Bapak RT Jamal, Pak Guru Rusman, Ustaz Ibrahim, dan lain-lainnya, Bang Sulhan, wabil khusus keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Sanah dan juga Ibu Senah yang terhormat, yang menjadi wasilah mengundang saya pada malam hari ini, Al-Mukarram Kakanda Al-Ustaz Haji Abdul Anin. Kita doakan beliau selalu sehat panjang umur, ya, ilmunya berkah, selamat dunia dan akhirat. Kita semua yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya pernah bersabda, jadidu imanakum biqauli la ilaha, tambahkanlah imanmu dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Kita baca bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semuanya la Bismillah itu mula bacaan Rahman dan Rahim, sifatnya Tuhan. Alhamdulillah itu bentuk pujian, salawat kepada Nabi kita sampaikan.
saat saya mulakan perihal haul, saya sampaikan, tua muda harap dengarkan, semoga di kubur kita diselamatkan. Encing pada nengokin la ilaha illallah yang diajarin, mata melotot kagak ngikutin harta bendanya yang dipikirin. Palinglah enak minum jamu abis minum engap-engapan. Palinglah enak orang berilmu datang belakangan duduk di depan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Jalan-jalan ke Bina Lindung pulangnya lari-larian. Saya heran perawan berkerudung, tapi ternyata cabe-cabean. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha insyaallah ta'ala minal aminin liridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa liman sa'a bil wilayah wa li jami' arwah awliyaillah wa li jami' arwah hadirun jami' arwah muslimin wal muslimat bil masyriq wal maghrib. Bismillah lahum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita haul yang ke-10 dari Ibunda Haja Sanah dan juga Ibu Sanah dalam salah satu kitab yang bernama An-Nawadir, bahwa karya dari ulama yang bernama Syihabuddin Al-Qayyubi, bahwa di dalamnya ada sebuah kisah bahwa Syekh Yusuf Al-Yamani punya tetangga. Beliau punya tetangga, ayahnya sakit. Dia punya anak 4 orang. Yang namanya orang tua lagi sakit diongkrah-angkrih, bahasa Amerikanya. Ya, diongkrah-angkrih, rumah lo. Besok seminggu rumah gua, 2 hari rumah lo, 3 hari rumah gua. Diongkrah-angkrih itu aki-aki. Ya. Dalam kitab tersebut diceritakan bahwa ada orang tua yang sudah sakit-sakitan, punya anak 4 laki-laki. Ini gantian dia ngurusin orang tuanya yang lagi sakit-sakitan. Ketika gantian dia ngurusin sakit-sakitan, muncul rasa jenuh karena bertahun-tahun capek. Ini kumpul musyawarah. Kalau begini aja marah mana gue capek, belum gue ngurusin bini gue, belum gue ngurusin anak gue. Inilah belum ikan cupang gue kagak ada yang ngempanin, nyari
Iya, mana hujan mulu ya, begitu ini capek, mana dagang sepi, lagi pandemi begini, ini orang tua sakit ya, begitu. Akhirnya apa? Dia musyawarah, muncul satu keputusan. Kata anak yang pertama begini, ya pokoknya sekarang begini aja, yang ngurusin baba satu orang. Ntar kalau baba mati, warisan semua buat dia. Begitu katanya. Dalam kitabnya diceritakan begitu. Ntar kalau baba meninggal, warisan semua buat dia. Urut dia ngurusin. Kan begitu normalnya. Ini yang tiga abangnya setuju, cuma satu orang dia nggak setuju. Dia bilang, yang ngurusin baba besok kagak dapat warisan. Ada anak yang begitu. Hah? Rugi bandar. Jatah preman nggak ada gitu ya. Megonor. Akhirnya ya udah, kalau emang ada yang mau ngurusin baba kagak dapat warisan. Saya, dia jawab, saya yang paling bontot jawabin, saya yang ngurusin baba kagak dapat warisan, kagak apa-apa. Akhirnya gimana? Akhirnya ini anak yang udah ngambil keputusan dia ngurusin babanya nggak dapat warisan. Dia urusin babanya tiap hari, dia urusin, dia mandiin, dia obatin, ya, dia rekoin tuh babanya. Ketika babanya meninggal, kan udah perjanjian, yang ngurusin baba kagak dapat warisan. Akhirnya ketika babanya meninggal, ditelepon abang-abangnya, lu di mana, sini kumpul, baba udah pulang. Ya, lu mau ngikut, no, baba udah pulang. Kali lu mau nyusul, bapak ntar kalau mau pulang, pulangnya duluan pak, jangan ngajak aja, pulang ke sono. Akhirnya ketika sudah babanya meninggal, warisan dibagi-bagi tuh, anak yang pertama, kedua, ketiga. Tinggal yang bontot yang terakhir ini nggak dapat warisan karena emang perjanjiannya begitu, yang ngurusin baba kagak dapat warisan. Akhirnya ketika udah selesai babanya meninggal, dikubur, udah tetap aja dia mah susah, tetap aja dia mah miskin. Tapi yang namanya ngurusin orang tua, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua orang tua dan murkanya Allah pada kedua orang tua. Maka ketika orang tuanya udah meninggal, udah pulang, ridho sama anaknya, ngurus, ikhlas. Ya kan secara normal kalau orang ngurusin, ntar dia dapat warisan, itu babanya bisa ditendang-tendangin. Lu kapan matinya sih, Mbak? Nggak bisa gitu. Lah, orang dia ngarepin warisannya, ya kan begitu logikanya. Tapi yang namanya orang ngurusin kagak dapat apa-apa, itu ikhlas, itu ridho. Akhirnya ketika babanya udah meninggal, dikubur, dalam mimpi ini babanya cerita bahwa ada notong pojokan sono, ada duit 100 dinar. Tapi itu duit kalau lo ambil kagak berkah. Laporan paginya sama bininya, malam gua mimpi baba katanya naruh duit di pojokan sono. Ya kalau gua gali ada 100 dinar, tapi katanya duitnya gak berkah. Besokannya lagi malam dia mimpi lagi bahwa di pojokan sono ada duit 20 dinar. Sama, agak berkah juga. Akhirnya itu duit yang 100 dinar yang kagak berkah dia nggak ambil. Itu duit yang 20 dinar dia nggak ambil. Akhirnya malam ketiga dia mimpi lagi. Kata babanya dalam mimpinya bahwa lu dapat duit 1 dinar sebelah sono pojokan. Itu duit berkah. Ketika laporan sama bininya, ya udah besok paginya dia gali, bener ada duit 1 dinar. Namanya duit berkah. Dapat 1 dinar, paginya dia ke pasar, dia belanja. Alhamdulillah, berkah. Akhirnya ya ketika sudah
Dia ngambil duit 1 dinar, ini duit 1 dinar dibawa ke pasar. Nyampe di pasar dia ketemu tukang ikan. Ya, majuan aja Pak, majuan. Ya, majuan. Ya, lanjut ya. Ya, bari pindah-pindah dah, bari rapi-rapihin dah. Ya, emang udah turun dah, jangan pakai disalahin. Ya, berkah ini. Ya, turun rahmat dari Allah. Ya, malaikat Mikail yang nurunin. Nah, kemudian ini duit 1 dinar dibeliin ikan, namanya duit berkah. Ternyata ikan ketika mau dimasak dibelek perutnya sama bininya, itu di dalam perut ikan ada mutiara. Duit 1 dinar dibeliin ikan dapat 2 ekor. Ketika mau dibelek itu ikan, ternyata di dalam perut ikan ada mutiara. Yang mana mutiara ini mutiara langka. Toko emas biasa pasar Pondok Gede nggak nerima, nggak berani ngambil. Ini punya kerajaan. Akhirnya yang bayarin ini mutiara kerajaan. Diambilin 90 peti uang emas. Itu 1 mutiara. Kemudian yang satu lagi ini mutiara ada 2, ada kembarannya. Dibayarin lagi 90 kali 2. 180 peti uang emas. Ini yang namanya duit berkah. Maka malam hari ini dari kisah ini bahwa nih Mang Anin, Mang Sulhan, ya ibunya empok-empok di dalam pada masak nih, masang tenda, gelarin karpet. Ini ikhlas ngerekoin haul orang tuanya. Ya, bukti pengorbanannya, tenaga, pikiran, duit semua dia keluarin buat nyari jasa keberkahan dari orang tuanya. Besok keluarga almarhum yang udah memberikan pengorbanan bakal dapat pahalanya dari Allah, bakal dapat berkahnya dari Allah. Maka nggak ada yang ceritanya orang yang ngadain haul, yang ngadain tahlilan, yang ngadain sedekah, apalagi buat ngerayain ya hari haul orang tuanya yang udah meninggal dunia. Nggak ada yang ceritanya miskin, cari orangnya nggak ada. Makanya kita kadang-kadang yang merasa pelit, yang merasa nggak bener, yang merasa sayang ngeluarin duit. Ngapain gua ngundang orang, ngapain gua ngundang Habib, agak penting, agak berkah. Alhamdulillah, jangan apa orang begitu jangan diikutin. Itu namanya orang pelit. Kata Nabi, as-sahiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang baik itu, apalagi buat orang tua, itu dekat dengan manusia, dekat dengan Allah, dan juga dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, jauh daripada api neraka. Maka malam hari ini kita doakan putra putri almarhum, keluarga yang udah ditinggalin, yang udah bersedekah, berkorban hartanya, tenaganya, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik lagi. Keberkahan, keselamatan, rizki yang banyak, duit yang berkah. Mudah-mudahan beliau semua mendapatkan pahala yang besar, amal soleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilatil mazkura, bilatil salamah wal afiyah wal barakah wa sa'adah wa rizki wal jannah, syifaan min kulli da'in zahiran wa batinan maharatin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada salah-salah kata jangan disimpan di dalam hati. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kejadian menunjukkan bagaimana yang
selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan mau ibu yang kedua doa yang disampaikan oleh Ibu